Kesempatan yang baik adalah melakukan hal yang baik untuk orang lain. Dan satu-satunya persiapan terbaik adalah mempersiapkan diri kita untuk mengubah hari berikutnya menjadi lebih baik. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Genoveva Stefani yang kerap disapa Veva. Saya merupakan siswi aktif di SMA Negeri 1 Nganjuk. Saya lahir pada tanggal 1 Juni 2003 di Tanah Kemenangan, yaitu Kabupaten Nganjuk. Terlahir bertepatan dengan Hari Pancasila, membuatku ingin menjadi seorang pemudi yang memiliki tekad, ketangguhan, dan juga kegigihan dalam menghadapi perjalanan hidup dan juga berbagai rintangan yang terjadi dengan kemampuan yang aku miliki, baik itu dalam lingkup pendidikan hingga lingkup sosial yang ada di sekitarku. Menempuh pendidikan selama 13 tahun ini merupakan proses bagiku dalam mengembangkan sikap, karakter, serta prestasi ataupun pencapaian yang produktif sehingga menjadi siswi yang berkualitas. Menjadi ketua umum di salah satu ekstra seni yang ada di sekolahku mampu mendorongku sehingga dapat lebih mengenal kesenian dan mencetak prestasi pada bidang tari, yaitu juara 1 tari Lombok yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Bukan hanya sekedar mengembangkan wawasan dan mencetak prestasi saja, memimpin sebuah ekstra juga merupakan pengalaman yang sangat berharga bagiku. Karena dari sinilah aku dapat memimpin dan juga mengkoordinir setiap kegiatan yang ada, bahkan mampu mengatasi setiap perbedaan. Tidak hanya pada bidang tari, dalam mengekspresikan berbagai macam seni yang ada agar kebudayaan lokal dapat dikenal dan dicintai oleh masyarakat luas, maka saya turut berpartisipasi dan dinobatkan sebagai penyaji terbaik dalam Parade Kesenian dan Kebudayaan Naik Jatim Spekta pada tahun 2019. Sesuai dengan prestasi yang sudah saya capai, memang kecintaanku pada seni sangatlah mendalam, terutama pada menari. Karena melalui tarian, kita bisa mengungkapkan sebuah maksud atau tujuan, perasaan, serta pemikiran dalam suatu peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, dan dari sinilah banyak ciri khas daerah-daerah dapat dipertunjukkan melalui gerakan tubuh. Dan tentunya, dalam menuntut ilmu, tidak hanya sekedar mempelajari dan menambah wawasan saja, namun mengembangkannya dengan cara mengajarkan pada anak-anak kecil bagaimana gerak dasar dapat dilakukan dengan baik agar mereka mampu memiliki rasa cinta terhadap suatu kebudayaan sejak dini. Tidak hanya itu, mengajarkan adik-adik tingkat saya dengan catwalk, di mana mereka memperagakan kostum yang menggambarkan kebudayaan lokal dalam mengikuti ajang-ajang besar yang dilaksanakan, baik itu di dalam maupun di luar sekolah. Dengan begitu, saya juga memiliki pengalaman bagaimana mengatur strategi yang baik dalam mempersiapkan suatu acara besar. Pada era saat ini, tentunya membuatku menjadi bangkit dalam menghadapi situasi. Dengan membuka suatu usaha yang mampu diterima oleh masyarakat luas, tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Usahaku sebagai belajar produktif di luar kegiatan aktifku di sekolah dan masyarakat adalah membuat sirup asem yang dimana dengan usaha ini sangat cocok pada keadaan yang terjadi saat ini. Membantu meringankan keadaan orang-orang di sekitarku pula merupakan langkah tepat yang kuambil. Berbicara tentang kebudayaan, tentunya Jawa Timur memiliki beragam sekali budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Tak tertinggal pula kota tercintaku ini. Ya, Nganjuk. Nganjuk merupakan kota kecil di bawah kaki Gunung Wilis yang memiliki beragam sekali budaya yang khas dan juga yang unik. Mulai dari lagu-lagu daerah yang menggambarkan Nganjuk itu sendiri, tari-tarian, karawitan, upacara adat, makanan khas, dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di setiap daerah, tempat pariwisata, dan juga masih banyak lagi. Pada kali ini, kebudayaan yang sangat menciri khaskan kota Nganjuk adalah wayang timplong. Wayang timplong merupakan sejenis kesenian wayang tradisional dari daerah Nganjuk dan mulai ada sejak tahun 1910 dari Dusun Gedung Bajul, Desa Kemenggeng, Kecamatan Pace, yang ketika itu diciptakan oleh Mbah Boncol.
Wayang ini terbuat dari kayu, baik kayu waru, mentaos, maupun pinus. Instrumen gamelan yang digunakan sebagai pengiring musik juga sangat sederhana. Wayang ini juga dilengkapi gunungan yang terbuat dari bulu merak dan golekan yang biasa dimainkan di awal dan di akhir pertunjukan. Ide cerita yang ditampilkan berbeda dengan wayang kulit lainnya yang hanya mengambil sumber kitab Mahabharata dan Ramayana. Namun, wayang Timplong mengambil cerita dari Kerajaan Kediri, Jenggala, Majapahit, Babat Tanah Jawi, serta beberapa legenda-legenda dari daerah-daerah tertentu. Wayang ini biasa dipentaskan dalam acara-acara tertentu seperti bersih desa, ruatan, nadar, atau keperluan lainnya. Menjadi seorang siswi yang berkualitas tentunya didukung oleh sekolah yang berkualitas pula. Sebagai contoh, yaitu tempat pendidikan yang kutempuh saat ini adalah SMA Negeri 1 Nganjuk. SMA Negeri 1 Nganjuk memiliki potensi dan keunggulan yang ada pada setiap siswa-siswinya, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik, baik itu tingkat kabupaten hingga nasional. Banyaknya prestasi-prestasi yang diraih oleh setiap siswa-siswinya mampu membawa SMA Negeri 1 Nganjuk menjadi sekolah juara. SMA Negeri 1 Nganjuk juga terus membantu siswa dan siswi agar mampu berkreasi serta memiliki inovasi yang tinggi sehingga dapat menciptakan berbagai macam ide atau gagasan sebagai seorang pelajar. Contohnya saja, acara-acara tahunan seperti bulan bahasa, classmate, dan juga agenda-agenda kegiatan ekstra dan lain sebagainya, di mana kegiatan-kegiatan ini dibuat sebagai wujud mengembangkan setiap kreativitas yang dimiliki oleh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Nganjuk. Tidak di situ saja, SMA Negeri 1 Nganjuk dikenal dengan sekolah yang kaya akan seni. Seni yang sangat menciri khaskan SMA Negeri 1 Nganjuk ini adalah karnival. Dengan karnival inilah, setiap siswa dan siswi SMA Negeri 1 Nganjuk mampu mengembangkan serta membuat karya nyata hasil kreasi tangan-tangan para pelajar, dan dalam hal ini pula dapat dibuktikan dengan terselenggaranya lomba karnival antar kelas pada saat HUT SMA Negeri 1 Nganjuk yang dihadiri oleh Bapak Bupati Nganjuk. Menjadi seorang pelajar yang berprestasi, tentulah kita harus belajar, mengatur pola pikir kita, dan juga mengatur waktu kita dengan baik, serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Atau kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menambah pengalaman kita di dunia luar, sehingga kita mampu menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Zig Ziglar pernah berkata, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Menjadi seorang pelajar yang berprestasi tidak pernah memandang siapa diri kalian dan dari manakah asal kalian. Pelajar yang berprestasi merupakan seorang pelajar yang berani bertindak dan berani mengambil resiko. Lakukan mulai dari dalam dirimu. Mulailah dengan kemampuan yang kalian miliki atau yang saat ini kalian tekuni. Kegagalan? Ya, itu harus ada dalam setiap proses orang sukses. Jangan jadikan itu akhir dari perjalananmu. Mulailah dengan menciptakan hal-hal baru dalam hidupmu. Kita pemuda harus mampu meneruskan perjuangan para pahlawan demi membangun bangsa. Saya Genoveva, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri SMA Awards tahun 2021. Jangan lupa dukung aku ya. Dadah!